Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu melanjutkan kajian kitab kita, Kitabut Tauhid. Kita masih berada di bab ke-23 yaitu Majaa fis Sihir, bab berbicara tentang sihir. Yang lalu telah kita bahas definisi sihir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang suatu kalimat dan menyebutkan sihir. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para ulama berupaya untuk mendefinisikan sihir. Namun dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inna bayana la sihra, ketahuilah, ala inna minal bayani la sihra, ketahuilah penjelasan ataupun rangkaian kata-kata retorika itu merupakan sihir. Karena dengan pandainya seorang berkata-kata dan beretorika bisa merubah cara berpikir seseorang, atau yang sering kita sebut dengan brainwash. Seorang bisa dicuci otaknya dengan kata-kata, tidak bisa dicuci otaknya dengan rinso atau deterjen sekuat apapun. Tapi dengan kata-kata, cara berpikirnya, image, opini, brain mereka bisa dirubah. Bisa merubah sesuatu yang hak itu bisa dia rubah dengan menjadi batil, dan mengopinikan yang batil itu menjadi yang hak dikarenakan kepintarannya dalam beretorika. Seperti syair jadi musik, lebih kurang gitulah kira-kira. Itu ikhwah. Ya, syair bisa berubah menjadi alat musik. Itu di bahasa Arab Abu Jahal sekalipun enggak ada itu. Tapi bisa orang termangap-mangap dan terpelongo-pelongo dengan keterangan-keterangan yang seolah keterangan itu merupakan sebuah kebenaran yang hak, sehingga banyak para pembela-pembela. Makanya ikhwah, itu termasuk dalam sabda Nabi, ala inna minal biyani la sihra, ketahuilah bahwasanya penjelasan rangkaian kata-kata itu bisa menyihir seseorang. Kita sudah bahas hadis apakah sihir itu nyata. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya sihir itu nyata dan ada, ilmu sihir itu ada, ya. Ilmu sihir itu ada dan itu sangat kentara sekali pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam melawan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, dan itu nyata, ya, dan itu nyata. Dan kalau kita lihat di
Di lapangan memang ya sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Orang yang seperti busung, perutnya busung, isinya rambut, isinya paku 5 inci. Yang kita lihat nggak mungkinlah dia makan paku 5 inci. Ya, kalau dia makan getuk 5 inci, kita bisa pahami. Tapi kalau paku dan ketika dibedah perutnya dan itu yang datang. Ini siapa yang punya pekerja? Itu yang bekerja adalah tukang sihir. Demikian ikhwah. Jadi sihir itu nyata, ya. Sihir itu nyata. Kemudian ikhwah, efek buruk ada. Ya, efek buruk ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan bisa memisahkan 2 orang, bisa memisahkan sepasang suami istri. Ya, bisa membuat orang bermusuhan. Demikian efek buruk, tapi semua itu tentunya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah bahas di dalil yang pertama dan dalil yang kedua, kita masuk pada dalil yang ketiga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi kalianlah 7 perkara yang dapat membuat hidupmu binasa. Jauhilah 7 perkara yang dapat membuat binasa. Ikhwah, kalimat jauhilah ini biasanya digunakan dalam sesuatu yang terlarang dan larangannya itu tidak sekedar terlarang. Tapi benar-benar ditekankan larangan ini. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini kalau kita lihat larangan itu kan bertingkat-tingkat. Allah ada yang menyebutkan dengan kalimat diharamkan. Ya, seperti hurimat alaikumul khamr wal maisir wal ansab dan seterusnya, diharamkan. Terkadang disebutkan dengan jauhi. Ya, jauhi. Ya. Ada yang disebutkan 2, diharamkan kemudian di akhir disebut jauhi. Seperti khamar. Hurimat alaikumul maitatu hurimat alaikumul ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru disebutkan dengan menjauhkan di akhir ayat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya kayak orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, undi nasib, berhala itu merupakan perbuatan syaitan, maka jauhilah. Ya, jauhilah. Ini maknanya adalah diharamkan, tapi lebih kuat pelarangannya. Ya, lebih kuat pelarangannya. Karena kalau kata-kata jauhi artinya, ya kamu jangan dekat-dekat. Kamu jangan dekat-dekat. Makanya khamar ikhwah, kita nggak boleh dekat-dekat khamar. Itulah sebabnya Rasulullah pernah mengatakan, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamar. Janganlah salah seorang kalian duduk di sebuah hidangan di sana ada khamr. Padahal dia nggak minum, duduk di situ saja sudah nggak dibolehkan. Ya, saya tanya ikhwah, boleh nggak antum duduk-duduk dekat penjual babi? Boleh nggak? Boleh, tapi ya paul kali lah, ngapain itu dekat babi? Tapi kan duduknya itu nggak ada masalah. Demikian ikhwah. Berarti kan berbeda. Ijtanibuh, demikian. Ijtanibuh, jauhi dia. Karena ikhwah, kenapa? Karena orang yang duduk di hidangan yang di sana ada khamr, Oke, dia tidak minumnya, tapi pada satu hari dia akan minum. Beda halnya dengan orang yang dia duduk mungkin di sana dihidang babi misalnya. Kita sebagai seorang muslim dengan yang namanya kata-kata babi itu sudah jijik. Demikian ikhwah. Bahkan orang-orang yang suka masak babi, ketika dia menghidangkan untuk kita hidangan yang halal, misalnya nih, gelas misalnya, dia sediakan untuk kita air putih, tapi kita lihat gelas itu atasnya kok berminyak gitu kan.
Yang kita bayangkan apa sudah? Ya B2 itu. Ini jangan-jangan lemak B2 ini. Kan lemak air kan lain. Tapi begitulah ikhwah. Kita tidak suka. Demikian ikhwah. Kita nggak suka. Beda halnya dengan khamr. Khamr itu ikhwah bisa menunjukkan sebuah tingkat sosialitas seseorang. Dia punya prestis. Makanya antum lihat nggak ada ruang tamu seorang muslim. Dia nggak minum khamr. Tapi dia buat koleksi. Botol-botol khamr itu. Dibuatnya lah. Nanti isinya air warna biru, warna hijau. Di lemari tamu. Keren nampaknya. Demikian ikhwah. Dalam Islam nggak dibolehkan seperti itu. Ya, tidak dibolehkan. Jadi ada kalangan-kalangan tertentu yang memang merasa ini ya minuman kelas atas gitu. Sampai-sampai yang nama khamr itu juga tahun pembuatannya itu juga semakin lama semakin mahal. Dan itu sebuah kebanggaan. Beda dengan makan B2 ikhwah. B2 itu sepertinya menengah ke bawah semua itu. Ya kan? Demikian, makanya kan nggak ada di kota-kota jarang. Tapi kalau udah di pinggir-pinggir, kalau di pamflet-pamflet di sini kan banyak ini kan menyediakan apa aja masakannya yang tuh hafal. Kan setiap lewat antum baca. Apa contohnya? Nah itu kan. Bukan BPK, nama masaknya apa? Sasa, apa lagi? Nah itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, dalam masalah kalimat ijtanibu, jauhi dia. Jauhi. Karena kalau enggak dijauhi kemungkinan akan terjadi. Demikian ikhwah. Misalnya lagi judi kan dikatakan jauhi. Karena kalau enggak dijauhi kita akan terperosok di situ satu hari, kita akan ikut. Itu dia. Zina, suruh jauhi. Demikian. Karena kalau dekat-dekat suatu hari akan terperosok. Kalau kita dekat-dekat terperosok. Dan Allah dan Rasulullah juga menyebutkan yang mendekat-dekat itu juga ada dosa zinanya. Tapi bukan zina yang hakiki. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini termasuk ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membuat dirimu binasa. Qalu ya Rasulullah mamahunna. Ya Rasulullah, apakah yang 7 itu? 7 perkara itu apa saja? Qala asyirku billah. Pertama beliau katakan yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhwah tidak ada dosa yang lebih besar selain syirik. Ya, ketika seorang sudah terposok pada kesyirikan, maka apapun kebaikan yang dia lakukan itu semua tidak ada gunanya. Semua akan dikalikan 0 oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik ini luar biasa, ikhwah. Terutama kalau di kalangan kaum muslimin, syirik apa yang paling masyhur dan paling susah untuk dihindari? Syirik besar maksudnya. Yaitu syirik yang terkait dengan kuburan. Ya, syirik yang terkait dengan kuburan sampai sekarang itu susah hilangnya. Demikian ikhwah. Dan masyarakat kaum muslimin itu menganggap kuburan para wali itu kalau kita ke sana bisa menenangkan hati. Begitu. Jadi keyakinan seperti kalau dia galau, dia akan pergi ke kuburan-kuburan tersebut. Nah, dengan keyakinan itu bisa membuat hatinya tenang. Kalau ada masalah dia pergi ke sana berziarah. Itulah ikhwah. Dan itu banyak yang masih melakukannya. Padahal seharusnya dia pergi ke masjid, berdoa dan minta sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap permasalahan yang sedang dia hadapi. Seharusnya begitu. Tapi sebagian kaum muslimin perginya ke kuburan. Ya tentunya kuburan-kuburan yang dianggap kuburan yang keramat. Demikian ikhwah. Ya asyirku billah yang pertama. Yang kedua as-sihru was-sihru yaitu sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah illa bil haq kecuali atas dasar yang benar. Dengan alasan yang benar. Karena tidak semua pembunuhan itu salah. Ada juga pembunuhan itu dibenarkan. Seperti dia dibunuh dikarenakan dia membunuh. Nah, demikian ikhwah. Ya.
Dia dibunuh karena dia membunuh. Dia dibunuh karena dia berzina. Itu artinya dia itu dibunuh dengan alasan yang benar. Atau illa bihaqqil Islam. Kecuali hak Islam, hak syariat Islam. Yang memang menetapkan orang yang melakukan ini dia harus dilenyapkan nyawanya, harus dieksekusi mati. Itu yang disebut dengan illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Kemudian wa aklur riba, makan riba, wa aklul mal yatim, dan makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari pertempuran, wa qadhful muhsanatil mu'minatil qafilat, dan menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik dengan menuduh mereka berzina. Ikhwah rahimanallahu, itulah 7 hal yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang melakukannya maka dia berarti telah melakukan perkara yang membinasakan kehidupannya. Yang membinasakan kehidupannya. Ikhwah rahimanallah, kalau kita lihat ya. Tadi disebutkan yang pertama itu syirik, yang kedua sihir, dan ini kenapa dimasukkan hadis ini? Karena memang hadis ini terkait dengan sihir. Artinya sihir itu termasuk perkara yang bisa membinasakan seseorang. Ya, yang membinasakan seseorang. Bahkan bukan hanya sekedar binasa, membuat orang tersebut lari ataupun keluar dari agama Islam. Kharaja min millati Muhammad, keluar dari agamanya Muhammad, atau alias bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, perhatikan antara syirik dan sihir. Ya. Syirik dan sihir. Sebenarnya dengan menyebutkan syirik saja, sihir ini sudah termasuk. Ya, sebenarnya dengan menyebutkan sihir itu syirik sudah termasuk di dalamnya. Kenapa demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Karena tidak ada perbuatan sihir itu kecuali di situ ada kesyirikan. Demikian ikhwah. Ya. Karena sihir itu memang kerjasamanya dengan setan. Apakah pernah antum baca sihir tapi tak ada kerjasama dengan dengan setan? Dia kerjasama dengan malaikat, ada? Tidak ada ikhwah. Ya, sepengetahuan saya sihir itu konco-konconya kerjasama dengan setan. Dan setan itu tidak akan mungkin memberikan persyaratan agar orang ini menjadi baik. Misalnya dia dapat teman setan, kemudian setan ini akan meluluskan permintaannya. Apa permintaannya? Misalnya permintaannya bahwa dia minta agar setan setiap malam bangunkan dia untuk sholat tahajud misalnya. Itu dia. Kemudian setan mengatakan, siap, saya akan bangunkan setiap sholat tahajud. Kalaupun si setannya mau, akan ada sesuatu yang lain yang akan dihilangkannya. Ya, saya akan bangunkan sholat tahajud, tapi kamu gak sholat subuh. Gitu. Jadi membuka satu pintu kebaikan, tapi menutup pintu kebaikan yang jauh lebih besar. Ya, seorang yang sholat tahajud dari mulai isya sampai subuh, berapa juz yang dia baca, kemudian tak sholat subuh, ya mendingan seorang yang sholat subuh, walaupun rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua kalau lawat tidur lagi dia, dan tak sholat tahajud. Gak bisa dibandingkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Demikian ikhwah. Coba dari jam isya, jam berapa? Kita anggaplah mulai jam 9 sampai jam 5. Berapa jam itu? Kurangi 1, 2, 3, 4. Berarti 20 jam dia sholat. Masya Allah kan? Sholat tahajud tapi sholat malam. Terus dia baca. Sampai jam 5. Begitu adzan subuh tidur dia. Si B adzan subuh bangun. Gak pakai sholat sunnah subuh. Dia bangun wudhu. Kemudian sholat, rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua kulalawahat. Kemudian tidur lagi dia. Sampai zuhur. Pahalanya yang mana yang bagus? Yang subuh, gak bisa dibanding-bandingkan. Demikian. Jadi setan ini selalu memberikan cara seperti itu. Sehingga dapat membodoh-bodohi orang-orang yang gak mengerti. Ya, membodohi orang-orang yang tak mengerti mana yang seharusnya lebih dahulu dia lakukan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sihir itu pada umumnya sihir itu dalamnya ada kesyirikan.
Itu yang membuat dia masuk dalam kategori Islam, kafir. Itu ikhwah. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Jadi orang yang mengajarkan ilmu sihir dan yang mempelajari ilmu sihir berarti dia telah kafir. Itu ikhwah. Kenapa demikian? Karena bisa dipastikan mereka yang belajar ilmu sihir itu akan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan kan semua sihir itu banyak kesyirikan. Sebenarnya kalau nggak disebutkan sihir, cukup disebutkan syirik, maka sihir sudah termasuk karena prakteknya praktek kesyirikan. Nah, para ulama menyebutkan banyak dalam Al-Quran ada seperti ini atau dalam hadis menunjukkan bagaimana suatu hal ini sangat penting yang memang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Contoh lain ikhwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Apa lanjutnya? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang saya maksud. Bukan ayat yang panjang-panjang kali, bukan. Ya. Masa enggak tahu sih alisan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Satu ayat sebelumnya apa? Hah? Wah, bukan wal asr satu ayat sebelumnya. Itu dia. Mantap itu. Wal asr padahal. Demikian. Illal ladzina amanu, kecuali yang orang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Ikhwah, amal soleh ini termasuk iman enggak? Termasuk keimanan. Ya. Keimanan itu memang secara bahasa maknanya kepercayaan, mempercayai, meyakini. Tapi di dalam Islam, dalam iman itu bukan hanya terkait dengan keyakinan, tapi juga terkait dengan amalan. Demikian, makanya amalan soleh ini termasuk dalam keimanan. Barang siapa yang mengatakan dia beriman, tapi dia tidak pernah melakukan amalan soleh, itu tandanya dia nggak beriman. Demikian ikhwah, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman terkait dengan perubahan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan teman-teman kita yang dahulu sholatnya itu ke Masjid Aqsa, kemudian dia meninggal dunia sebelum sempat sholat menghadap ke Ka'bah?" Apa kata Allah? "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum." Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Apa makna keimanan di sini? Menghadap, amalan yang pernah mereka lakukan menghadap ke Masjid Aqsa. Ini kan amalan. Demikian. Makanya ikhwah, iman itu dalam definisinya yaitu al-iqraru bil janan. Meyakini dengan hati. Al-qaulu bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Kemudian wal a'malu bil arkan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Pelaksanaan anggota badan itulah yang disebut dengan a'malus shalihat, amalan-amalan soleh. Mereka yang katanya beriman tapi tak pernah beramal soleh, itu berarti imannya nonsen. Bagaimana mungkin dia katanya beriman kepada Allah, Allah suruh sholat, dia nggak sholat, kira-kira. Ya. Bagaimana mungkin dia katakan beriman kepada Allah, Allah suruh puasa, dia tak puasa. Demikian ikhwah. Makanya kalau dia tak ada beramal soleh sama sekali, itu keimanannya itu dipertanyakan, betul apa enggak ini keimanannya. Jangan-jangan dia masih sekedar Islam, bukan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman."
Ya Muhammad katakan kepada mereka, kalian belum beriman tapi katakanlah kalian sudah masuk Islam. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini kenapa disebutkan amalan soleh? Karena kalau sekedar kecuali orang-orang beriman hanya itu saja berarti seolah tidak perlu yang namanya amalan soleh. Ya. Jadi untuk lebih menekankan bahwasanya dan beramal soleh. Dah, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haq, apa artinya ikhwah? Hah? Saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Apakah saling nasihat menasihati dalam kebenaran itu termasuk amalan soleh? Termasuk. Nggak usah dibilang juga seharusnya sudah masuk kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dah selesai ceritanya. Tapi karena pentingnya watawassaw bil haq dan watawassaw bis sabr ini, maka dia disebutkan secara khusus supaya orang itu lebih perhatian. Demikian ikhwah. Kalaupun tak disebutkan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, sungguh watawassaw bil haq dan watawassaw bis sabr itu sudah termasuk dalam amalan soleh. Ya apa enggak? Demikian ikhwah. Ikhwah, watawassaw bis sabr itu termasuk enggak watawassaw bil haq? Kan dia ilal ladzina amanu wa amil solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sekarang saya tanya, apakah saling menasihati dalam kesabaran sudah termasuk dalam saling menasihati dalam kebenaran? Pertanyaan sebelum dijawab, paham pertanyaan saya? Paham kan? Perlu saya ulang? Tadi, amalan soleh, watawassaw bil haq dan watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, sebenarnya ini sudah termasuk dalam amalan soleh, ya kan? Tapi ternyata Allah menyebutkan, padahal begitu banyak amalan soleh. Seperti misalnya kalau Allah katakan, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dan sholat dan zakat. Kan bisa juga sebenarnya. Walaupun sholat dan zakat itu termasuk amalan soleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini. Bukan sholat dan zakat, tapi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Padahal kedua hal ini yang di ujung ini termasuk amalan soleh. Ya kan? Tapi disebutkan lagi secara khusus. Secara umum dia sudah disebutkan, tapi perlu disebutkan secara khusus. Dah, tanyaan berikutnya. Bukankah di situ ada dua, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bukankah saling menasihati dalam kesabaran itu termasuk saling menasihati dalam kebenaran? Pikir-pikir dulu lah. Masuk nggak? Termasuk. Saling menasihati dalam kesabaran itu termasuk dalam kebenaran. Tapi disebutkan lagi secara khusus ikhwah. Disebutkan lagi secara khusus. Kenapa? Pentingnya saling menasihati dalam kesabaran. Karena tidak semua orang yang saling menasihati dalam kebenaran bisa saling menasihati dalam. Itu dia. Paham kalian kan? Makanya. Itu ikhwah. Jadi adanya pengkhususan dari keumuman yang sebelumnya itu menunjuknya pentingnya apa yang disebutkan tersebut. Demikian ikhwah. Bisa ya, paham ya? Baik. Contoh lain. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Rasul itu apa artinya? Dan utusan-utusannya. Wa Jibril, wa Mikala, fa innallaha adul kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat, musuh para rasul, musuhnya Jibril, dan musuhnya Mikail, sungguhnya Allah itu musuh bagi orang yang kafir. Ikhwah, Jibril itu kan sudah termasuk malaikat. Mikail sudah termasuk malaikat. Ya kan? Kalaupun tak disebutkan Jibril dan Mikail sebenarnya sudah termasuk dalam kata-kata malaikat. Kalau sebutkan barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikat dan rasul, titik.
Sungguhnya Allah itu musuh bagi orang kafir. Sebenarnya kan gak disebutkan Jibril dan Mikail. Dengan tak disebutkan sebenarnya Jibril dan Mikail itu termasuk dalam malaikat. Tapi disebutkan secara khusus dua malaikat ini. Kenapa ikhwah kira-kira? Karena mereka yang paling benci mereka adalah Jibril. Ya. Mereka paling benci dengan Jibril, paling benci dengan Mikail. Makanya Allah sebutkan secara khusus. Ya, secara khusus sekaligus menandakan bahwasanya Jibril yang kalian benci itu malaikat. Mikail yang kalian benci itu malaikat. Sekaligus begitu ikhwah. Ya, itulah dia. Taib. Jibril termasuk Rasul enggak? Jibril. Termasuk. Jibril itu Rasul. Rasul termasuk Rasulullah. Maksudnya utusan Allah. Tapi umumnya kan kalau Rasul ini manusia. Tapi sebenarnya secara bahasa Jibril itu juga termasuk utusan Allah. Utusan Allah untuk manusia, untuk para Rasul. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi penyebutan umum kemudian disebutkan lagi secara khusus itu menunjukkan pentingnya masalah tersebut. Termasuklah di sini adalah masalah ijtanibu sab'amu biqat. Jauhi kalianlah 7 hal yang membuat binasanya diri kalian. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Disebutkannya sihir setelah syirik, padahal sihir itu juga termasuk kesyirikan, menunjukkan bahwasanya pentingnya penyebutan sihir secara khusus karena banyaknya manusia-manusia yang terjerumus pada perbuatan syirik. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Perkara yang ketiga yang membuat hancurnya manusia, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yaitu membunuh manusia ya dengan tanpa alasan yang benar. Rasulullah SAW pernah mengatakan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwasanya la zawalud dunya, mana dia nggak dapat, bahwasanya hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang hilangnya nyawa seorang muslim. Ya. Halaman 85. 85. Ini, la zawal dunya ahwanu indallahi min qatli rajul muslim. Sungguh musnahnya dunia. Ikhwah, dunia itu bumi aja. Bukan hanya bumi, dunia itu. Matahari termasuk dunia. Bulan termasuk dunia. Planet-planet termasuk dunia. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Itu sudah berat sekali ikhwah. Berat sekali. Ya, dibandingkan hadis-hadis yang lain, ini hadis yang paling berat. Artinya membunuh, menghilangkan nyawa seorang muslim itu bukan perkara yang ringan. Perkara yang sangat berat. Bayangkan hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan ikhwah, seandainya sekampung ini berkonspirasi membunuh orang ini, ku bunuh semua sekampung ini, kata Umar bin Khattab. Karena waktu itu ada seorang yang terbunuh di suatu kampung dan yang berkonspirasi sekitar 7 atau 6 orang. Umar bin Khattab menetapkan masalah ini, semua yang ikut dalam konspirasi itu dibunuh. Tapi beliau juga mengatakan, seandainya sekampung ini ikut berkonspirasi, kubunuh sekampung ini. Gitu ya. Masih lebih ringan. Sedangkan dunia hancur itu lebih ringan ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Apalagi hanya sekampung. Masih banyak kampung yang lain kan. Yang bisa melanjutkan hidup manusia. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah pernah mengatakan, law anna ahlas samai wa ahl ardi ishtaraku fi damil mu'min la akabbahumullahu finnar. Apabila penghuni langit dan penghuni bumi seluruhnya bersatu untuk membunuh seorang mukmin, maka Allah akan campakkan semua mereka masuk dalam neraka jahanam. Penduduk langit dan bumi membunuh satu orang mukmin.
Itulah ikhwah, azallahu wa iyyakum. Berharganya nyawa seseorang secara umum juga disebutkan. Allah menyebutkan wa katabana ala bani Israil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa seseorang, bukan hanya muslim. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, maka dia seperti telah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Wa man qatalaha faka'annama qatalan nasa jami'a. Yang membunuh satu orang maka sama seperti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Begitulah ya berharganya. Sedangkan secara umum seperti itu, apalagi nyawa seorang muslim. Untuk pembukaan itu kan nggak perlu panjang-panjang kan ngajinya. Iya, itu dia. Kan biasa kalau kita baru masuk sekolah kan libur panjang kan. Biasanya masuk sekolah hari pertama apa? Nyapu-nyapu dulu, ya kan? Nyapu-nyapu. Nah, nanti pulang jam 10, biasanya jam 2 pulang jam 10. Itu dia. Jadi jangan panjang-panjang dulu yang pertama-pertama ini. Taib, ada yang mau bertanya silakan. Baik masalah kita pun masalah yang lain, silakan. Berarti betul kepingin cepat pulang. Nggak ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau nanya? Saya nggak bawa HP tadi. Ada, silakan. Ya. Ya. Orang apa? Ya. Iya. Oh iya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Biasanya nasihat ya. Nasihat itu pertama ketika ada kesalahan. Maka kita perlu menasihati. Apalagi kalau dia yang minta nasihat. Rasulullah katakan, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengan dia, kamu mengucapkan salam kepadanya. Ya. Kemudian di antara yang 6 ini, fa idza stansahaka fansahlahu. Apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Itu ikhwan, itu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Taib. Artinya mungkin dia minta pendapat kita, apa nasihat engkau, misalnya dia mau sekolah, kira-kira apalah sekolah yang baik, misalnya demikian ikhwah. Ya kalau kita tahu kasih, kalau nggak tahu, aduh saya juga nggak tahu sekolah yang baik itu apa. Demikian ikhwah, jangan dikarang-karang. Taib. Itu kalau ada permintaan nasihat. Sekarang kita ingin memperbaiki sebuah kesalahan atau memberi sebuah wejangan ataupun spirit terhadap teman kita, itu juga sebuah nasihat. Sebuah nasihat. Taib. Tentunya ikhwah, kita biasanya memberikan nasihat ini, kita harus punya modalnya apa yang harus kita nasihati. Seperti misalnya, nasihat kita terkait dengan sholatlah kamu 5 waktu sehari semalam. Tentu nasihat ini tidak kita berikan kepada orang yang sudah sholat. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya kita tahu dia sudah rajin sholat. Kemudian kita nasihati, bang.
pakailah, laksanakanlah sholat. Atau seorang akhwat memberikan nasihat kepada seorang akhwat yang sudah pakai jilbab syar'i supaya jangan membuka auratnya secara personal. Mungkin dia katakan, ibu kapan pakai jilbab? Menasihati saya. Baru 2 tahun, alhamdulillah bu, saya sudah 10 tahun gitu kan. Artinya kita memberi nasihat itu tentunya ada hal-hal yang penting. Ya, yang penting. Kecuali begini nasihatnya. Insya Allah ibu sudah pakai jilbab, semoga kita istiqomah bu. Gitu boleh, artinya semoga tetap istiqomah, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi itu namanya apa namanya? Nasihat juga namanya. Doa namanya, doa. Gitu caranya. Kenapa? Karena kalau kita kasih masukan sesuatu yang dia sudah lakukan, ya, itu sama saja kita seperti apa ya? Menyuruh yang dia sudah lakukan. Jadi mendingan yang kita masukkan itu, berikan masukan istiqomah di atas sunnah Rasulullah. Semoga ibu sudah berapa lama bisa pakai hijab? Sudah 3 tahun, alhamdulillah, semoga tetap istiqomah ya bu. Begitu. Mengajak istiqomah itu kan sebuah nasihat juga. Ngasih spirit. Demikian. Mungkin lagi duduk gitu kan, nengok teman di sebelah. Ini sepertinya baru ngaji. Setelah ngaji, Pak, di mana tinggalnya Pak? Gitu kan. Oh, saya di sana, begitu sebutkan. Jauh ya Pak, iya. Ya, semoga Bapak istiqomah ngajinya. Itu masuknya di situ. Jangan, Bapak ngaji lah Pak ya. Loh, ini udah sedatang kok suruh ngaji lagi. Demikian, ya. Bisa dikatakan ngejek itu kan, Bapak ngaji Pak ya. Bapak jangan malas ngaji gitu. Dia sudah datang ngaji. Seharusnya masukan itu apa? Minta supaya istiqomah, semoga tetap istiqomah, tetap sabar dalam pengajian. Karena bagaimanapun sebuah kebaikan itu ketika kita melakukannya itu butuh kesabaran. Ya, amalan soleh itu pasti butuh kesabaran. Jadi kita ketika memberi nasihat harus sesuatu yang pas untuk dia. Ya, harus yang pas untuk dia. Antum memberi nasihat kepada seorang ikhwan, bicara masalah poligami misalnya. Dia istrinya sudah 3, tapi antum nggak tahu. Gimana ya problematika umat ini? Wanita sudah semakin banyak, sementara kita masih istrinya 1-1. Bapak nikah lagi lah Pak, gitu kan. Mungkin ditoyornya deh, ente nggak tahu istri saya berapa, gitu. Ada demikian, mungkin bisa seperti itu. Salah penempatan, ya salah penempatan. Jadi sekali lagi ketika kita memberikan nasihat pada seseorang, maka kita harus tahu apa yang dia perlukan. Ya, apa yang dia perlukan. Dia seorang yang rajin mandi, antum suruh mandi. Tentu, Pak saya sudah mandi Pak. Bapak udah belum mandi belum? Saya belum mandi. Harusnya Bapak ngurus diri Bapak sendiri dulu, mandi dulu Bapak, baru nyuruh saya mandi. Kan begitu ikhwah jadinya. Nggak tepat jadinya. Itulah ikhwah, makanya kenapa Allah mengatakan Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan ya Muhammad, ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Aku ajak orang kepada Allah. Ana ala basiratin. Di atas basirah ilmu. Ilmu di sini terkait dengan kontennya, isinya harus dasarkan ilmu. Kemudian cara menyampaikannya juga harus berdasarkan ilmu. Dan harus kita ilmui juga orang yang kita sampaikan. Demikian. Orang yang kita sampaikan. Kita sudah punya ilmunya. Isinya juga berilmu. Cara menyampaikan juga kita pandai. Tapi kita memberikan kepada orang yang salah. Itu dia. Ketika kita memberikan kepada orang yang salah, dia nggak masuk ikhwah. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum ya. Jadi ilmu itu ilmu dalam menyampaikan, ilmu isi penyampaian, dan ilmu tentang orang yang akan kita sampaikan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Apakah hipnotis itu termasuk sihir? Bisakah antum menceritakan apa itu hipnotis?
Langsung bisa. Ya, bisa langsung bisa. Misalnya tadinya dia takut dengan kecoa, dengan jadi nggak takut gitu kan. Secara normal kira-kira bisakah kita merubah seorang yang nggak takut dengan sesuatu dengan jadi nggak takut? Nggak bisa? Nggak bisa ikhwah. Nggak bisa. Tetap manusia itu akan ada tahapan-tahapannya. Kan sama aja tadinya bodoh dia. Jadi orang alim. Innal hamdalillah nahmadu. Kan gitu. Kita ke situ aja lah kalau bisa, kalau ada hipnotis itu kan. Dia udah jadi ustadz semua. Bersainglah mau jadi ustadz. Demikian. Kalau bisa begitu. Demikian ikhwah. Jadi logikanya nggak akan mungkin seorang bisa berubah 180%. Nggak bisa. Dia bisa berubah. Misalnya yang Anda lihat, semua yang Anda lihat, kalau yang Anda lihat setiap kali Anda melihat si fulan, Anda akan melihat bahwasanya dia seperti kawan lama Anda. Tek, jadi begitu. Terus kok bisa seperti itu? Itu menunjukkan sihir. Ya, itu menunjukkan sihir. Gimana caranya? Jangan bicara gimana caranya. Ya. Jadi nggak dibolehkan. Ya. Saya cenderung pada ini kemungkinan besar sihir karena cepat sekali. Ikhwah, anak-anak yang disapih, dia ini disusuin 2 tahun, ya kan? Antum pernah nggak pengalaman menyapih anak yang sudah menyusu 2 tahun supaya berhenti dari menyusu? Gimana reaksinya si anak? Susahnya apa? Itu nangis meraung-raung, nggak bisa ya, wah capek kita, nangis. Masalahnya kita yang nggak tega. Si ibu lebih nggak tega daripada nangis, kasihkan aja lagi selesai. Dia punya peralatannya, bukan bayar, ya kan? Punya peralatannya. Masalahnya ini nangis kan nggak tega. Udahlah daripada kasihkan. Tapi dengan ada yang disebut dengan di sini semenceranya disuwo. Begitu dibawa ke orang pintar katanya disuwo, setet, pulang-pulang udah nggak lagi. Sudah nggak lagi, lupa dia dengan neneknya, nenek ibunya. Kita secara manual taruh sambiloto lah, apa? Itu obat merah. Di situ tempat obat merah. Wih Allah, janganlah kau obat merah. Demikian ikhwah. Itu nggak bisa sehari 2 hari itu, nggak bisa 2 hari. Kadang-kadang sudah sehari. Udah gak tega adalah akhirnya. Itu ada anak-anak yang akhirnya nyusu sampai 3 tahun. Itu kan gak tega. Tapi ada orang. Antum pernah dengar gak? Saya dengarnya suwo itu malah memang di sini. Di suwo. Suwo aja anaknya. Dulu anak saya yang nomor 1 kan memang 2 tahun. Ketika disapih. Ya Allah. Kasihan kita melihatnya. Kasihan kita melihatnya. Demikian. Udah Ustadz. Sana ada tuh di suwo katanya. Suwo namanya kan? Nah di suwo. Di suwo itu suwo. Kasih suap. Itu. Memang iya, pulang selesai udah gak ingat lagi dia. Kok bisa seperti itu? Jadi masih kecil saya sudah disihir tuh anak, kan kasihan. Itu ya. Dia Allahu a'lam bishawab, saya mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan itu sihir karena bisa merubah seseorang 180 derajat. Bisa berubah sama sekali. Dari yang takut menjadi enggak takut. Itu ikhwah. Tapi coba carilah kalau bisa hipnotis itu dari nggak bisa baca kitab dari baca kitab. Coba bisa nggak? Itu kan bagus juga. Jadi kita nggak usah lagi buat daurah bahasa Arab gitu kan. Udah antum ini kan nggak usah pakai terjemahan lagi. Pakai bahasa langsung. Bapak, perhatikan. Lihat tangan saya. Besok bawa kitab gundul semua. Besok bawa kitab gundul sudah. Baca. Wah, kalau haddatsana. Wih, udahlah. Demikian. Jadi setiap ada pertanyaan, ini gimana Ustaz? Ini bahasa Arab gimana? Mustalah hadis gimana? Langsung tahu dia mustalah hadis. Pakar dia. Cocok juga tuh kalau dia gitu. Antum cari-cari lagi tuh mana tahu ada, ya. Demikian. Ada lagi terakhir 1 kali. Silakan. Tak ada? Ya udahlah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum
Ya, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.